Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Putri Santri, saya adalah CPNS tahun 2024 dan merupakan peserta Latsar CPNS Provinsi Bengkulu tahun 2026. Jadi singkat cerita, saya bekerja sebagai dokter umum sejak saya tamat di tahun 2022 dan sejak saya tamat itu saya telah bekerja di beberapa klinik, kemudian di rumah sakit dan juga di puskesmas. Yang paling nyaman tempat saya kerja itu adalah di puskesmas. Kenapa? Karena saya menyukai interaksi dengan pasien dan menyukai interaksi dengan masyarakat sekitar. Jadi fokusnya tidak hanya pada unit kesehatan perseorangan, tetapi juga kesehatan kelompok atau kesehatan masyarakat. Menurut saya pertanyaan pertama yang harus bisa dijawab sebelum kita memilih suatu karir ya adalah apakah dalam 3 tahun, 5 tahun ke depan kita akan memvisualisasikan diri kita dalam keadaan yang nyaman, giat bekerja di formasi tersebut. Jadi jangan sampai kita mengisi formasi CPNS hanya karena misalnya disuruh oleh orang lain atau mungkin hanya karena melihat ada peluang, lalu kita coba-coba, tapi kita tidak memikirkan ke depannya akan seperti apa. Karir itu sangat luas, CPNS itu hanya salah satunya. Dimanapun kita berkarir, yang penting, yang pertama adalah kenyamanan dan apakah kita bisa memberikan kontribusi terbaik di bidang tersebut. Alasan kedua, tentunya kita juga harus memikirkan jenjang karir ke depan. Jenjang karir ke depan, apakah di formasi yang kita pilih saat ini, kita punya kesempatan untuk berkembang atau melebarkan sayap, ya, jadi tidak terkekang. Saya melihat sebagai CPNS ini ya, khususnya untuk formasi yang saya pilih sebagai dokter umum, saya masih bisa melihat peluang untuk bisa berkarir ke depannya. Mungkin nanti untuk sekolah lebih lanjut, dan itu memang sudah ada programnya tersendiri untuk para PNS. Jadi saya melihat ada pintu untuk saya bisa berkembang lebih baik, untuk mungkin achieve lebih banyak nanti ke depannya, sehingga saya memilih untuk mengisi formasi dari CPNS tersebut. Lanjut ke pengalaman mengikuti seleksi. Jadi untuk CPNS sendiri, seleksinya itu ada 3. Yang pertama seleksi administrasi. Seleksi administrasi pada tahun 2024 itu dibuka sekitar bulan Agustus-September. Tidak ada kendala yang berarti, cuma memang di sini saya belajar dari pengalaman teman-teman juga, memang kita harus sangat teliti dalam mengisi data, karena ada yang diketik, ada yang ditulis tangan, dan itu kalau kita tidak teliti bisa jadi ada yang miss, ada yang salah, atau tidak terinput, atau terinput tapi dokumen yang kita inputkan itu tidak sesuai dengan apa yang diminta. Dan jangan lupa untuk minta orang lain juga, mungkin keluarga, orang terdekat kita untuk lihat apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh pihak BKN. Lanjut ke seleksi yang kedua, SKD, yaitu seleksi kompetensi dasar. Semua orang-orang yang telah lulus seleksi administrasi akan mengikuti SKD. Alhamdulillahnya dari hasil SKD tersebut saya mendapatkan peringkat pertama, tidak cuma di formasi yang saya pilih tetapi juga dalam satu sesi ruangan dari 330-an peserta kalau saya tidak salah, atau 350-an peserta, itu saya juara 1 dengan nilai 466 dan saya sangat bersyukur untuk nilai tersebut. Menurut saya itu tadi balik ke strategi kita dalam mengerjakan soal, karena soalnya itu banyak dan waktunya juga sangat terbatas. Menurut saya hasil dari apapun yang kita lakukan itu bukan merupakan cerminan dari apa yang kita baru saja lakukan, tapi cerminan dari sepanjang kegiatan, aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Jadi kalau memang sudah berniat untuk ikut seleksi ASN, seleksi yang lain-lain, maka persiapkan dirinya mulai dari sekarang. Jadi nanti usaha dan kesempatan itu akan datang beririsan, akan datang di waktu yang tepat saat kita sudah siap. Percaya bahwa rezeki itu sudah ada yang mengatur. Jangan pernah kita merasa lebih hebat daripada orang lain, karena itu tidak lain dari pertolongan Allah juga, dan juga memang sudah rezeki kita, begitu. Bukan berarti kita superior daripada orang lain, bukan berarti kita itu lebih hebat dan segala macamnya, tapi achievement itu pantas untuk kita syukuri, pantas untuk kita share ke teman-teman atau ke orang-orang terdekat kita, sebagai bentuk rasa sukacita, sebagai bentuk rasa syukur, dan sebagai bentuk menghargai diri sendiri. Yang paling penting dalam setiap, katakanlah kompetisi ya, itu adalah confident atau percaya diri. Percaya diri di sini maksudnya adalah tidak terlalu memperhitungkan atau tidak terlalu memikirkan secara berlebihan faktor di luar faktor internal kita. Jadi faktor internal itu adalah faktor diri kita sendiri, kemampuan kita, cara kita mengatur waktu belajar, strategi kita. Jadi mau sebanyak apapun saingannya yang ikut di formasi yang sama, selagi kita punya confident itu, selagi kita punya strategi sendiri, menurut saya itu adalah hal yang paling penting. Kalau kita terpilih, kita tidak mengambil rezeki dari orang lain. Kalau orang lain yang terpilih, itu juga sudah rezeki mereka dan tidak mengurangi rezeki kita sedikit pun. Karena akhir kata, harapan saya terhadap karir yang saya pilih, semoga saya bisa memberikan kontribusi yang terbaik, semoga dalam jangka panjang saya tetap mencintai pekerjaan saya, tentunya semoga juga bisa mendukung program-program pemerintah dengan tidak mengurangi integritas saya sebagai manusia dan sebagai niat awal saya, yaitu untuk membantu lebih banyak masyarakat. Pesan saya untuk yang mungkin menonton video ini, apapun yang ingin kalian kejar, karir apapun yang kalian pilih, tidak ada yang salah selagi kalian punya alasan dalam memilih karir tersebut dan bertanggung jawab terhadap pilihan yang kalian pilih. Sekian video perjalanan
saya menjadi CPNS, dari mulai tekad, latar belakang, alasan, kemudian step-step proses dari seleksinya. Semoga bisa menginspirasi bagi yang menonton, dan semoga kedepannya kita sama-sama bisa memilih karir yang terbaik untuk diri kita sendiri, tentunya untuk membanggakan keluarga dan mendukung Indonesia menjadi lebih baik.